Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan atas penyertaan perlindungan Tuhan. Kita boleh bangun di pagi hari ini, menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Karena itu kita bersyukur dan mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita akan memulainya dengan ibadah syukur. Dan karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pujian syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu di saat ini. Atas kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan bagi kami. Engkau sudah menjaga, melindungi kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan boleh bangun di pagi hari ini atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh kuat dan sehat dan kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca bagian firman-Mu yang akan menuntun kami di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang saya hendak baca untuk menjadi perenungan kita masih terambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, yang menjadi pembacaan adalah ayatnya yang ke-8 sampai pada ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mengikuti akan acara ini. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai 14 di bawah perikop hari Tuhan. Ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang terus setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya kita diberi kesempatan untuk boleh menikmati hari ini, hari yang Tuhan berikan, yang tentunya tidak semua orang menikmati hal ini, karena itu kita bersyukur. Terlebih ketika dalam memasuki akan minggu Advent yang ketiga, atau pada saat ini kita sedang ada pada minggu Advent yang ketiga, di mana minggu Advent ini adalah minggu-minggu penantian kita dalam merayakan akan hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi juga hal terpenting dalam penantian ini
adalah kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu selaku manusia ketika kita ada dalam penantian atau dalam menunggu ya, seringkali kita merasa bosan kalau sesuatu yang kita nantikan itu tidak pasti. Ya, tetapi kita bersyukur selaku orang yang percaya Tuhan, orang yang beriman, ya, kita bersuka cita karena kita sedang menantikan sesuatu yang pasti. Apa yang kita nantikan Bapak Ibu saudara-saudara? Yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang tentu saja hal ini pasti akan digenapi oleh Tuhan bahwa dia akan datang pada kali yang kedua. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, lewat Petrus dia menyampaikan hal ini kepada para jemaatnya, mengingatkan kepada jemaatnya supaya mereka tidak lalai di dalam mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Artinya bahwa ada orang yang menganggap hari Tuhan itu mungkin ya hanya cerita saja, karena dari dulu juga toh kita mendengarkan bahwa Tuhan akan datang. Tapi sampai saat ini mana Tuhan tidak pernah datang toh? Nah, hal inilah yang terus Petrus ingatkan bahwa jangan kamu lupa bahwa Tuhan ya tidak pernah ingkar janji, bahwa apa yang sudah dijanjikannya akan digenapinya. Tinggal menunggu waktu Bapak Ibu saudara-saudara ya. Karena tentunya waktu Tuhan bukan waktunya manusia. Artinya bahwa dalam hal ini dikatakan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, itu tidak ada orang yang tahu. Ya, disampaikan dia akan datang seperti pencuri. Pencuri di malam hari. Kita tahu bahwa tidak ada pencuri yang mau kasih tahu kalau kapan dia akan datang kan. Pencuri akan datang dikala manusia ya terlena, manusia lalai ya. Sehingga ada kesempatan bagi pencuri untuk datang mungkin merampas atau mengambil sesuatu daripada kita. Nah, Petrus mengingatkan bahwa kedatangan Yesus pun seperti pencuri. Artinya bahwa Yesus tidak pernah kasih tahu kapan dia mau datang. Dengan maksud supaya orang-orang yang percaya kepadanya selalu berjaga-jaga ya di dalam menantikan kedatangannya. Jangan lalai. Ya, karena kalau lalai ya maka kita akan rugi sendiri ketika Tuhan datang, dia dapati kita tidak dan sedang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak berkenan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam firman Tuhan, ya. Kita tidak tahu bahwa pada hari itulah Tuhan datang. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sambil kita menantikan dan akan menyongsong perayaan hari kelahiran Yesus Kristus yang jika Tuhan izinkan tinggal beberapa hari ke depan, maka tentu saja kita bersuka cita dan bersyukur bahwa kita akan diizinkan Tuhan untuk boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi melalui firman ini diingatkan kepada kita supaya mari di dalam kita mau merayakan hari kelahiran Yesus, tapi juga kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan ya akan terjadi dan dia akan datang seperti pencuri. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup benar, hidup kudus. Karena kedatangan Tuhan dikatakan langit dan bumi ya akan lenyap. Ya. Nah, kalau langit dan bumi akan lenyap, dikatakan Petrus, bagaimana kamu harus hidup? Kamu harus hidup menjadi orang yang benar, orang yang saleh, orang yang kudus, ya. Karena langit saja dan bumi yang Tuhan ciptakan ini akan lenyap, apalagi kamu. Kalau kamu masih hidup di dalam dosa, ya, tidak ada pertobatan, maka ketika Tuhan datang maka kita akan mengalami ya kebinasaan. Kalau kita tidak bersiap-siap dan tidak berjaga-jaga. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, dalam penantian kita akan Yesus Kristus ini, mari dalam kehidupan kita terus berbaju sirahkan kebenaran, berkotopongkan ya kasih Tuhan, ya hidup di dalam ya perkenaan Tuhan, ya supaya hari-hari yang kita nantikan ini menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita.
Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menantikan akan hari kedatangan Tuhan ini, hari Tuhan ini, maka tidak perlu ya ada yang kita takuti. Orang percaya tidak boleh takut dan tidak perlu khawatir akan kedatangan Tuhan ini. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan ini adalah membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menikmati langit dan baru dan bumi yang baru. Jadi bagi kita orang yang percaya tidak perlu takut, ya. Karena ketika Tuhan datang, orang-orang yang berkenan kepadanya, orang-orang yang percaya beriman kepadanya, ya, akan mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan di bumi dan di langit yang baru. Ya, ini satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya, ya, kepada Tuhan. Karena tidak semua orang akan memiliki dan menikmati, ya, langit dan bumi yang baru ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah di dalam setiap kehidupan kita firman Tuhan ini mengajak kita, mengingatkan kita, mari kita terus menjadi orang-orang yang berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan firman Tuhan, ya, hidup benar, hidup kudus, ya. Tetapi juga jangan lupa kita hidup dalam sukacita iman, karena kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, ya, pada tanggal 25 Desember tahun 2020 ini. Kiranya damai dan sukacita Allah, sukacita Natal ini akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita tetap percaya pada Tuhan dan menaruh hidup kita kepada Tuhan, ya, dalam perkenan-perkenan Tuhan, supaya ketika hari itu tiba, kita kedapatan orang-orang yang sedang berjaga-jaga. Itulah firman Tuhan. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk menjalani hari ini dengan sukacita dalam tugas dan aktivitas kita masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji nama Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya, kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami, telah memberi kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati kehidupan kami di hari ini. Di pagi yang cerah ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih membangunkan kami untuk boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini sebelum dalam melakukan aktivitas kami, kebenaran firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat firman ini, supaya selaku orang-orang yang beriman kepada Tuhan untuk tetap berjaga-jaga dalam hidup ini tentang menantikan akan hari Tuhan. Karena hari Tuhan akan datang seperti pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan pada saat seperti apa Tuhan akan datang. Tetapi ketika kita hidup dalam kesiapan diri kita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang Kristus, maka hari itu tidak lagi membuat kami takut, membuat kami khawatir, gentar. Tetapi justru hari Tuhan itu akan mendatangkan sukacita yang besar, karena kami akan memiliki dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di langit dan di bumi yang baru yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, menjaga melindungi kami semua, memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan jikalau ada jemaat kami atau siapapun yang saat ini sedang mendengarkan akan ikut bersama-sama dalam renungan pagi ini, ketika mereka ada dalam pergumulan, kami berdoa Tuhan tolong mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang bimbang dan ragu, Tuhan teguhkan iman mereka. Mereka yang sedang mengalami pergumulan masalah keuangan, Tuhan daya akan mencukupkan. Tetapi juga ketika mereka mengalami masalah dalam rumah tangga, berikan jalan keluar. Tuhan Bapa di dalam sorga memberkati akan kota kami, bahkan bangsa kami. Kami terus menyerahkan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah-daerah terpencil. Pakai mereka dengan hikmat-Mu supaya mereka benar-benar dapat melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melayani masyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Allah
yang Kau telah tetapkan, percayakan untuk melayani rakyat, melayani masyarakat yang ada. Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa situasi kondisi saat-saat ini, COVID-19 ini masih terus Tuhan mewabah di mana-mana. Tapi kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dan lebih dahsyat dari virus ini Tuhan. Kami percaya Engkau-lah yang dapat menghalau, bahkan Engkau akan dapat membunuh dan membinasakan akan virus ini. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam penyembuhan akibat dari virus corona ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau menjamah setiap mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang sedang dikarantina di rumah atau di mana-mana tempat. Tuhan tolong pulihkan akan keadaan mereka, imun mereka, supaya ketika mereka sembuh, mereka sehat, mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit yang lain, juga kami berdoa Tuhan juga menjamah mereka dan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, penginjilan yang ada di mana-mana tempat memberkati hamba-hamba-Mu supaya tetap setia mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada dunia ini, bahwa sesungguhnya Yesus telah lahir ke dalam dunia membawa kedamaian untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, renungan pagi kita di hari ini. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin.